Ya, sudah kumpul semuanya? Belum semua, Oke. Miss. Oh, belum semua. Ya udah dicicil dulu ya absensinya. Elia, Izin terlambat. oke, Herman, Izin terlambat juga. Ian, belum hadir. belum. Mikael, Hadir. El, Hadir. Yohan, Belum juga. Terlambat. belum. Adervin, hadir ya. Ita hadir. Hadir, Miss. Oke. Hadir, Kak. Asnat, Hadir. Madu, Terlambat. Izin. Tidak hadir. izin. Kemarin Madu juga nggak ada ya? Ada. Sakit. Oh, kemarin ada yang ini izin. Sakit. Sakit ya. Izin sakit. Jesslyn, Hadir. hadir. Yani, Rita, Rita ada Rita? Tidak hadir, Miss. Si oleh karena gempa. Oh, Oleng. Oke. Sakit khusus. Oh, sakit. Oke, ini yang hadir baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru 7 orang. Teman-teman, hari ini kita finalize hasil poster HUT RI 81 ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yang pimpin doa siapa? Kak Sharon, itu Ian baru hadir. Oh iya. Oke, ini aku centang Ian. Oke, yang pimpin doa Yani. Oh, Yani belum hadir loh. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sama Ian. El, coba pimpin doa El. Ya, baik. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah tidur pagi ini pada Tuhan, sekarang kami mulai kursus kami, hanya Engkau menjaga kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Katanya gempa ya? Iya, Miss. Terus apa namanya, nggak kenapa kan? Tapi terdampak ya, hanya terdampak. Iya, Miss. Pusatnya di mana nih? Malah baru dapat kabar dari Bu Margaret. Di Flores. Di Flores, Kak. Di Di Flores. Nagakeo. Baik, ini baik. Di Nagikeo. Nagakeo. Oke, teman-teman, kita bersyukur ya masih dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa juga buat warga yang di sana ya, semoga enggak kenapa-kenapa. Doa dalam hati ya, karena sebentar lagi juga mau 17-an, mau merayakan HUT RI yang ke-81 tahun. Tentunya itu momentum yang sangat emosional ya, karena itu terkait dengan kewarganegaraan, kesatuan, kedaulatan Indonesia itu sendiri.
Oke guys, hari ini kita akan lanjutkan finalize desain kita. Ya, jadi ini bukan sekedar kompetisi kecil-kecilan, tapi ini juga membangun semangat nasionalisme kita. Walaupun ya, udah kelihatan belum ya layarnya Kak Sharon? Sudah. Oh, udah ya. Walaupun hadiahnya nggak sebesar sayembara yang ada di website kemarin ya. Kita buat mini merayakan ulang tahun Indonesia ke-81. Jangan dilihat nilainya, tapi semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk terus jadi pribadi yang mau tahu, mau belajar, mau ngulik gitu, gengs. Oke. Hari ini kita finalize desain kita. Ya. Ini untuk briefnya. Ya, tema besarnya masih Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Buat poster Instagram story ukurannya 1080 kali 1920 pixel yang mengangkat semangat kemerdekaan Indonesia dengan sentuhan lokalitas Waingapu. Kemudian untuk ketentuannya, satu, ada logo resmi HUT RI 81 dari website resmi. Kedua, ada tulisan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Silahkan kalau yang belum ada, kemarin sih ada beberapa yang udah selesai ya. Cuman hari ini silakan di finalize kembali temanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, tema besarnya. Kemudian ada minimal satu elemen khas Waingapu Sumba. Outputnya file PNG. Oke, nama filenya diberi nama kelompok, strip, nama, koma, nama kelompoknya siapa, strip, poster HUT RI 81 tahun. Ya, teman-teman di sini bebas mengeksplorasi gaya, warna, tipografi, foto, ilustrasi, maupun kolase selama relevan dengan tema. Oke, coba dicek lagi desainnya udah sesuai belum dengan ketentuannya. Ada logo resmi HUT RI, ada tulisan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI. Kemudian tema mengangkat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ada hint satu elemen khas Waingapu atau Sumba. Nah, kemudian skrip presentasinya sudah disusun atau belum? Oke, Kak Sharon kasih waktu sampai dengan 1 jam ya, sampai jam 17, berarti jam 18. Jam 18 kita mulai presentasi per kelompok ya. Satu kelompok hanya 3 menit. Oke. Nah, ini kemudian final tim kompetisi HUT RI ya. Kelompok 1 ada Astat dan Yohan, kelompok 2 ada El dan Jesslyn, kelompok 3 ada Herman dan Adervin, kelompok 4 ada Ita, kelompok 5 ada Madu dan Mikael, kelompok 6 ada Ian, kelompok 7 ada Elia. Kemudian perhatikan kriteria penilaiannya. Yang pertama ada kesesuaian tema. Jadi teman-teman di sini harus mampu mendefinisikan tema besarnya ya, harus bisa mentranslate ke dalam desain teman-teman. Jadi desainnya itu benar-benar harus mengangkat tema kemerdekaan dengan jelas dan relevan. Tema besarnya jelas-jelas tadi HUT RI ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berarti ya, nih Kak Sharon kasih bocoran satu. Kalau tema besarnya tentang HUT RI Indonesia berdaulat, adil dan makmur, berarti cara kita mentranslate brief tersebut adalah, berarti hint-nya itu harus ada merah dan putih. Karena merah dan putih itu warna warna sakralnya. Jangan sampai nggak ada. Bentar. Jangan sampai nggak ada.
Oke, sorry ada telepon. Kita kembali lagi ya. Nah, kemudian tadi itu hint satu ya, satu clue ya. Yang kedua, kreativitas dan originalitas. Jadi nggak cuman pakai template aja, tapi teman-teman juga dituntut untuk ngulik, untuk nge-push kreativitas teman-teman. Gitu ya. Kemudian komposisi dan layout. Nah, jangan sampai penempatan elemen, keseimbangan, alignment, dan ruang kosongnya itu nggak dipakai secara maksimal. Dalam artian gini, kaitannya layout itu kaitannya sama komposisi dan size ukuran. Jadi pasti ada yang namanya hierarki. Siapa atau mana yang jadi focal point, itu yang jadi focal point pastinya lebih besar yang harus di-highlight. Sisanya pasti ukurannya pasti lebih kecil. Oke, itu clue kedua ya. Jangan sampai ukurannya tumpang tindih atau hampir sama. Kemarin kan sudah diajarin deret angka Fibonacci ya, itu bisa jadi acuan. Kalau misal sekiranya kok deret angkanya yang Fibonacci ini berdekatan, kok kalau dilihat secara visual mata masih kurang enak ya, turunin satu lagi. Jadi yang diasah tuh insting teman-teman, insting dalam mendesain. Nah, jangan sampai nih tulisannya ada yang gede, yang focal point di tengah, nanti ada yang di sini. Boleh, asalkan penataan atau layoutnya tuh bisa diterima, gitu loh. Misal yang besar itu di samping kiri, focal point-nya di samping kiri, nanti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, sebaiknya tentukan satu. Misalkan focal point-nya ada di sebelah kiri, ya berarti yang lainnya mengikuti ke kiri. Supaya ketika mata melihat itu nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke kiri, ketika membaca informasi. Fokusnya jadi kemana-mana. Nah, itu clue kedua. Kemudian untuk tipografi, jenis font, ukuran, keterbacaan, dan hierarki teks. Oke, mau pakai berapa jenis font? Misalkan saya pakai 2, alasannya bla bla bla, jenisnya ini karena itu harus dijelasin di presentasi. Harus bisa dijelasin teman-teman mendesain karya A, karya B, karya C nih kenapa? Kenapa kok pakai elemen ini? Kenapa kok ini harus bisa dijelaskan, didefinisikan ketika presentasi? Jadi nggak asal keren atau cuma sebagai dekoratif pun kelihatannya bagus, tapi harus dijelasin juga reason why-nya tuh kenapa. Gitu. Nah, pesan dan informasi ini sewaktu presentasi ya, pesan kemerdekaannya mudah dipahami dan nggak terlalu penuh atau terlalu kompleks. Padat tapi simple tapi padat. Message-nya terdeliver dengan tepat sasaran. Jadi antara visual sama presentasinya tuh klop. Narasinya tuh klop. Antara visual dan narasinya atau copywriting-nya tuh klop. Gitu. Kemudian kerapian ya, resolusi, kualitas gambar, nggak ada elemen yang kepotong atau berantakan. Jadi bener-bener dicek, teman-teman matanya dibuka tuh, diteliti satu-satu, ada nggak tuh yang typo, ada nggak itu yang kepotong gambarnya, ada nggak yang ke crop gitu. Oke, nah di samping nih poin minimum dan poin maksimalnya. Dewan jurinya ada 3. Saya, Bu Margaret, dan Pak Ivan. Jadi kalau buat yang ada di ruangan itu silakan rayu-rayu Pak Ivan ya. Bisa rayu-rayu Pak Ivan itu. Oke. Kalau yang online nggak bisa nih, nggak bisa disogok. Tapi kalau yang di ruangan itu masih bisa itu. Nah, ini untuk pemenangnya ya. Oke teman-teman, jangan dilihat hadiahnya ya, hadiahnya nggak segede hadiahnya Jokowi dikasih sepeda ya. Ini yang first place-nya itu ada
hadiah uang tunai dari Back Studio 100.000 nanti ditransfer ke satu rekening entah itu siapa, kemudian dapat 200 poin. Yang kedua juara 2 itu dapat 50.000. Misal timnya satu tim ada 2 ya, syukur-syukur berarti kan 25 berarti kan 50. Tapi kalau yang ada 3 jadi baginya rata ya. Kemudian yang ketiga itu ada 200 poin. Nah, pemenang 1, 2, 3 nih nantinya hasilnya akan dipublish oleh Yayasan Tuna Aksara. Entah mereka nanti pilih salah satu. Seperti itu. Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada? Aman semuanya? Silakan di finishing ya. Ya, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kembali lagi jam 17, jam 18 ya. Oh iya, kalau yang sudah selesai silahkan maksimal di jam 17.45 silakan file PNG-nya dikirim ke Pak Ivan. File PNG-nya dikirim ke Pak Ivan dengan format tadi ya. Nah, 17.45. Kirimnya 17.45 ya, gengs. Oke. Oke, selamat mengerjakan. Ya. Baik. Oh, ini Tapi belum ada kata-kata. nah, gimana karena kita hidup dengan biasa pakai orang Oke. Elia yuk presentasi yuk, waktunya 3 menit aja yuk. Nanti temannya yang lain nggak kebagian. Para dewan juri apakah sudah menempatkan diri? Sudah. Oke, Bu Margaret, Pak Ivan Siap, sudah sudah. standby ya. Oke, silakan Elia. Baik, selamat sore. Presentasikan hasil karyanya. Oke, baik, selamat sore. Nama saya Elia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang player Dirgahayu Indonesia Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Konsep dan ide utama dari desain ini adalah sebuah kado ucapan yang terbungkus dalam balutan kain sumba. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan bangsa Indonesia yang terus bergerak maju dengan gagah, tangguh, dan berani menuju masa depan yang adil dan makmur seperti kuda yang sedang berlari maju. Yang kedua, kaitan dengan tema nasional, saya menerjemahkan tema nasional melalui seekor kuda sandalwood yang sedang berlari maju, yang menandakan perjalanan bangsa Indonesia yang terus bergerak maju dengan gagah, tangguh, menuju masa depan yang adil dan makmur.
serta dibalutkan dengan ikatan pita dengan corak tenun Sumba yang melambangkan sebuah sumpah komitmen dan persatuan demi Indonesia. Nilai yang ingin saya tonjolkan adalah komitmen, keberanian, dan keteguhan. 3 lokal value-nya, saya membawa nilai lokal Wengapu melalui kuda sandalwood dan kain tenun Sumba dengan corak kuda. Elemen tersebut saya pilih karena mempresentasikan makna kuda yang berarti keperkasaan, keberanian, kebanggaan, juga sebuah tanda kehormatan. Sedangkan kain tenun melambangkan identitas dan harmoni dalam berbagai coraknya. Hal ini menjadi pembeda sekaligus memperkuat identitas lokal dalam desain. 4. Konsep visual. Secara visual, saya menggunakan merah sebagai warna utama. Elemen utama yang menjadi focal point adalah kuda sandalwood. Saya menggunakan pola simetris, juga pola kontras hierarki, ilustrasi pita corak, foto kuda, tipografi bahasa Sumba sebagai elemen pendukung. 5. Makna elemen. Kuda melambangkan keperkasaan, keberanian, kebanggaan, dan juga sebuah tanda kehormatan. Sedangkan kain Sumba mempresentasikan makna identitas dan harmoni dalam berbagai coraknya. Pita kain Sumba memperkuat pesan tentang sebuah ikatan sumpah dan komitmen. 6. Komposisi dan layout. Fokus utama saya ditempatkan pada bagian tengah, seperti framing dari banner merah putih dan sebagai dasarnya pita, sehingga fokus penonton atau penikmatnya akan langsung ke arah tengah. Hierarki ini dibuat agar audiens dapat menangkap pesan utama dalam waktu singkat. Elemen lokal yang digunakan sebagai pendukung tanpa mengganggu keterbacaan informasi, saya buat seminimal mungkin agar gampang tersampainya informasi. Sebagai penutup, secara keseluruhan desain ini ingin menyampaikan bahwa Indonesia berdaulat, adil, dan makmur hanya akan nyata jadinya saat sebuah komitmen dan integritas itu dijaga dengan semangat untuk terus maju. Melalui desain ini, saya ingin menunjukkan bahwa kuda sandalwood dan kain tenun ikat merupakan bagian dari kebanggaan dan kesatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Elia. Para dewan juri ada komentar atau ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Itu pahamu mada, dua pahamu samandarambana artinya apa? Baik, artinya pandanglah dengan cermat, melangkahlah dengan bijak, lalu berlarilah dengan gagah. Oke. Sayang artinya nggak dimasukin ya. Kalau dimasukin akan lebih lengkap gitu. Tapi terima kasih. Dari saya cukup mungkin pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Margaret. Pak Ivan ada komentar atau ada pertanyaan mengenai desain Elia? Pak Ivan lagi keluar ya. Pak Ivan ada komentar atau pertanyaan dari desain Elia? Ini jangan karena sebelahan ya. Elia ntar bisa lihat ininya, poinnya. Kalau dari saya nggak ada sih, belum ada. Karena sebelahan ya. Ntar kesepil ininya, poinnya. Pertanyaannya kenapa kepikiran ada gambar kuda di
Dirgahayu Republik Indonesia itu? Jadi Silakan Elia, mic-nya coba dipakai. Jadi poin pertama yang disampaikan harus adanya apa istilahnya, konten lokal ya, yang selalu ditonjolkan dari Sumba ya. Nah, kalau dengar kata Sumba yang terbayang di pikiran saya pertama itu adalah kuda. Jadi itu yang menjadi pilihan saya untuk ditaruh untuk ditampilkan secara menonjol dan utama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ivan. Elia sudah cukup. Oke, waktunya 1 menit untuk voting para dewan juri, silakan. Langsung kerja di dewan. Baik, Sebentar, para dewan juri ini ada maksimal nilainya ya. Ternyata ini ngisinya 20. Jadi perhatikan angka yang ada di atasnya. Aku Ya. juga salah ya. Pak Ivan mungkin bisa direvisi. Oke, ada nilai maksimumnya ya. Oh,
Yang komposisi layout nih masih over. Hmm, Bu Margaret masih over ini poinnya. kirain Karena nilai sama. maksimumnya. Tipografi, geometrik. Oke, sambil saya menyiapkan Ian, selanjutnya Ian coba. Ya, Miss. Ya, sebentar ya, sebentar. Aku tampilkan dulu. Oke, kelihatan ya. Oke, sebentar sambil ku cek. Oh, ini udah benar semua. Oke. Voting point untuk Elia sudah saya close ya. Kita lanjut ke Ian. Yuk Ian, silakan presentasikan karya senimu. Oke, baik. Selamat sore teman-teman dan selamat sore para dewan juri. Yang pertama, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama adalah tema besar, yang tentunya yang terambil dalam yang ditentukan yaitu 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke, konsep dan ide utama dari desain ini adalah mengangkat semangat kemerdekaan Indonesia melalui identitas budaya Sumba. Serta saya ingin menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan dan budaya daerah merupakan bagian dari kekuatan Indonesia. Yang kedua, kaitan dengan tema nasional. Itu saya menerjemahkan tema nasional melalui warna merah putih, simbol HUT RI serta budaya dan alam Sumba. Adapun nilai yang ingin saya tonjolkan adalah persatuan, keberagaman, dan semangat membangun negeri. Terus yang ketiga, local value Wengapu, yaitu saya membawa nilai lokal Wengapu melalui motif kain tenun Sumba, kuda, pakaian adat, dan alam Sumba. Terus elemen tersebut kami pilih karena mempresentasikan identitas budaya dan kekayaan Sumba. Terus hal ini menjadi pembeda sekaligus memperkuat identitas lokal dalam desain. Dan yang keempat yaitu konsep visual. Secara visual, saya menggunakan merah putih dan warna natural sebagai warna utama. Elemen utama yang menjadi focal point adalah alam Sumba, kuda, dan masyarakat dengan pakaian adat. Dan juga saya menggunakan motif tenun dan tipografi sebagai elemen pendukung. Berikut yang kelima, makna elemen. Yang pertama itu motif tenun, melambangkan identitas dan budaya Sumba. Terus yang kedua, kuda Sumba, mempresentasikan semangat dan karakter Sumba. Terus yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat memperkuat kebanggaan terhadap budaya. Terus yang terakhir adalah merah putih, yaitu melambangkan semangat kemerdekaan Indonesia. Dan yang keenam, komposisi dan layout. Fokus utama saya ditekankan kepada bagian tengah poster, yaitu alam Sumba, kuda, dan pakaian adat. Hierarki dibuat agar audiens dapat
menangkap pesan kemerdekaan dan identitas Sumba dalam waktu singkat. Terus, elemen lokal digunakan sebagai pendukung tanpa mengganggu keterbacaan informasi. Dan yang terakhir adalah closing, yaitu secara keseluruhan, desain ini ingin menyampaikan bahwa semangat Sumba merupakan bagian dari semangat Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ian. Silakan para dewan juri, apakah ada komentar? Bu Margaret, Pak Ivan, ada pertanyaan atau komentar? Ya, saya sama pertanyaannya. Marandeka Tanah Humba, Marandeka Indonesia, artinya apa? Artinya, merdeka Tanah Sumba, merdeka Indonesia. Oke, tadinya saya pikir artinya yang di bawahnya tuh, merdeka dalam keragaman membangun negeri. Yang di bawah itu adalah mencangkup poin-poin yang empat ini simbol, itu satu bangsa, satu budaya, satu semangat, dan untuk Indonesia. Oh, itu simbol yang kamu bikin sendiri gitu. Ya, Oke. Dari saya cukup Oke. pertanyaannya. Di Bu Margaret, Pak Ivan, Ini Ian berapa hari puasa ini dapat ide ini? Enggak, Ian ini bisa punya ide ini kira-kira memang tergambar dari diri sendiri atau ada contoh yang mungkin mirip-mirip gitu. ya, ada. Untuk ini idenya itu sendiri saya ambil referensi dari pertama ChatGPT, yaitu untuk ini contoh posternya, dan juga untuk ini wikanya tersendiri itu memang ide dari saya, serta juga ini untuk foto latarnya saya ambil di IG. Saya cari di Google terus saya ambil IG gitu. oke, jempol ya dari Pak Ivan ya. Kalau dari saya nggak ada sih, karena saya udah keseringan komentator ya. Jadi membiarkan dua para dewan juri yang lainnya aja yang berkomentar. Oke, Ian, terima kasih atas presentasinya. Waktunya 1 menit untuk dewan juri voting. Sambil dipersiapkan selanjutnya dari kelompok 1 ya.
Oke, sudah cukup para dewan juri. Votingnya saya close ya untuk Ian. Bentar nih masih loading download yang punya kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan mempersiapkan diri. Devin, yang kau punya yang mana? Ini saya ngomong duluan. Bukannya Ian. Yuk. Silakan kelompok 1. Baik, selamat sore Dewan Juri dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain kami, yaitu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema besar Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Konsep utama dari desain ini adalah mengangkat identitas lokal Wengapu dan budaya Sumba sebagai bagian dari semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang perjalanan bangsa secara nasional, tetapi juga tentang bagaimana setiap daerah itu menjaga identitas budaya dan nilai yang menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Karena itu, kami jadikan Wengapu dan budaya Sumba sebagai wajah lokal dalam desain ini. Selanjutnya, kaitan dengan tema nasional, kami menerjemahkan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kami menggabungkan unsur nasional dengan identitas budaya lokal. Angka 81 ini menjadi simbol utama perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian tulisan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi pesan utama yang mengikat keseluruhan desain. Bagi kami berdaulat berarti Indonesia mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri dan memiliki jati diri. Adil berarti memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk keberagaman budaya untuk dihargai, sedangkan makmur berarti kemajuan Indonesia harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga konsep yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Indonesia dapat maju tanpa harus kehilangan identitas dan akar budayanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan local value dari desain kami. Identitas lokal yaitu Wengapu sebagai karakter utama desain kami. Hal ini terlihat melalui beberapa elemen seperti tulisan Wengapu, motif khas Sumba, tulisan Humbai Lulu, kutipan mengenai tanah dan budaya, serta visual rumah adat Sumba. Tulisan Wengapu berfungsi untuk mempertegas identitas daerah, sementara motif budaya dan visual rumah adat digunakan untuk memperlihatkan bahwa Sumba memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas Indonesia itu sendiri. Kami memilih elemen-elemen tersebut karena ingin menunjukkan bahwa budaya lokal itu bukan hanya sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, tetapi juga merupakan identitas yang harus tetap hidup dan berkembang sampai di masa sekarang. Tema nasional tetap menjadi dasar, tetapi Wengapu memberikan karakter lokalnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konsep visual. Secara visual, kami menggunakan perpaduan warna merah, putih, hitam, dan warna natural. Merah ini melambangkan semangat keberanian dan perjuangan kemerdekaan. Putih memberikan kesan ketulusan, persatuan, dan harapan. Hitam digunakan pada beberapa tipografi untuk memberikan kesan tegas, kuat, dan berkarakter. Sementara warna natural pada foto dan motif budaya memberikan hubungan yang lebih kuat dengan tanah, alam, dan kehidupan masyarakat Sumba itu sendiri. Dengan demikian, audiens dapat memahami terlebih dahulu pesan nasional, kemudian diarahkan kepada identitas lokal Wengapu dan budaya Sumba itu sendiri. Selanjutnya, makna dari setiap elemen.
Pertama, 81 tentunya melambangkan 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. Kedua, tulisan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Elemen ini memberikan pesan utama desain yang menggabungkan seluruh elemen lokal dengan tema nasional. Ketiga, tulisan Wengapu menegaskan geografis dan lokalitas dari desain yang kami buat. Keempat, motif khas Sumba. Motif ini digunakan sebagai representasi dari warisan budaya dan identitas masyarakat Sumba. Kelima, tulisan Humba Lulu yang berarti Sumba yang sebenar-benarnya. Elemen ini tuh memberikan karakter lokal yang lebih kuat sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap tanah dan budaya Sumba. Yang keenam, kutipan tanah dijaga, budaya dilestarikan, Indonesia tetap di hati. Kalimat ini menjadi salah satu pesan filosofis dari desain. Maknanya adalah bahwa menjaga tanah dan melestarikan budaya lokal merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap Indonesia. Serta yang terakhir, foto rumah adat Sumba. Foto ini tersebut menjadi representasi visual dari warisan budaya, arsitektur, dan kehidupan masyarakat Sumba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pak Gaya. Yang terakhir, komposisi dan layout. Dalam komposisinya kami menggunakan pendekatan visual, hierarki, sehingga informasi dapat dibicarakan secara bertahap, dibaca secara bertahap. Fokus utama dari yang ditempatkan pada bagian atas melalui angka 81 dan tema nasional. Kemudian perhatian diarahkan kepada tulisan Wengapu sebagai identitas lokal. Setelah itu audiens diarahkan kepada motif budaya, pesan pelestarian budaya dan foto rumah adat. Dengan komposisi tersebut kami ingin menciptakan hubungan Indonesia, Wengapu, Sumba, budaya Indonesia. Yang ketujuh pesan utama desain. Secara keseluruhan desain ini kami ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana Indonesia menjadi maju, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi identitas yang membentuk Indonesia itu sendiri. Indonesia terdiri dari banyak daerah, suku, bahasa, dan budaya. Wengapu dan Sumba adalah salah satu bagian dari keberagaman tersebut. Karena itu, melalui desain ini kami ingin menunjukkan bahwa menjaga budaya Sumba adalah bagian dari menjaga Indonesia. Kita tidak sedang melihat budaya sebagai sesuatu yang hanya berasal dari masa lalu. Sebaliknya kita sedang menjaga akar agar Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menuju masa depan. Indonesia yang berdaulat bukan hanya Indonesia yang mampu berdiri sendiri, tetapi juga Indonesia yang mengenal dan bangga terhadap identitasnya. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan ruang bagi setiap budaya untuk tetap hidup dan dihargai. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang maju tanpa harus kehilangan akar budayanya. Sekian dari presentasi kami. Oke, terima kasih kelompok 1, Yowan dan Asnat. Silakan para dewan juri, Pak Ivan dan Bu Margaret, apakah ada komentar atau pertanyaan? Oke, saya mau nanya. Ini kan saya juga udah dapat desain ini kemarin ya, kalau nggak salah. Dan ini yang terakhir ya, berarti kalian ada perbaikan. Kalau saya lihat kok sepertinya nggak jauh beda dengan yang kemarin. Atau gimana? Bisa dijelaskan nggak? Kemarin benar nggak sih saya dapat? Bukan ya? Kemarin, iya, seingat saya. Kan udah selesai dari Iya, kemarin. ini sudah selesai dari kemarin, makanya kami tidak ada perbaikan lagi. Coba di bawah Humba Ailu kamu baca Asnat. Tanah dijaga, budaya dilestarikan, Indonesia tetap di hati. Oke, ada tipe error nggak di situ? Ada. Itu kata-kata. Ada tipe error. Ya, sayang kan?
Sayang kan, padahal kalian punya kesempatan di hari ini gitu. Ya, itu sih komentar dari saya. Seandainya kalian mau coba sekali lagi, tadi udah sempat dikasih tahu tuh sama Bu Sharon ya, Kak Sharon, siapa yang mau periksa TIPO, tapi kan tidak diperiksa gitu. Itu sih, paling itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Margaret. Pak Ivan. Ini dewan jurinya udah kayak di itu Indonesian Idol. Kalau dari Apa di saya PNB? mungkin mau tanya kenapa fontnya itu berbeda-beda ya? Alasannya apa? Cara pemilihan fontnya itu apakah karena suka atau apa begitu? Mungkin ada maknanya atau apa? Oke, silakan. Pertimbangannya apa kelompok 1? Sebetulnya kami pemilihan fontnya itu yang pertama tulisan Wengapu dan Tanah Dijaga itu memang karena sebatas suka fontnya, tetapi untuk Humbai Lulu itu karena memang ada maknanya yaitu tegas. Itu saja. Oke. Jadi Pak Ivan sudah cukup Pak. Cukup menjawab. Oke. Kalau dari saya kelompok 1 nih saya ekspektasinya udah high banget nih. Ya kan? Tadi kan dikasih waktu 1 jam ya. Nah, kalau dari saya mengenai layout ya. Ini ada yang overlapping guys. Oke. Antara Humba Airulu sama Tanah Dijaga nih harusnya fontnya lebih kecil Tanah Dijaga. Karena dia body text. Kemudian ini layout 81 tahun ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini dia mau ke kiri atau mau ke kanan karena di bawahnya center. Ya, jadi mata melihat tuh dari ke kiri langsung ke tengah, lari-lari matanya. Oke. Overall presentasinya pas di awal Asnat pembawaannya bagus kayak lagi cerita. Itu poin plusnya sih. Enak didengarnya presentasinya, itu yang dipertahankan ya. Dari saya itu terima kasih untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya persiapan untuk kelompok 2 ya. Silakan Dewan Juri voting. Waktunya 1 menit.
Oke, kelompok 2 persiapan, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan hasil karyamu. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, tema besar 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Konsep dan ide utama dari desain ini adalah menggabungkan semangat HUT RI ke-81 dengan identitas budaya Waingapu melalui warna merah putih, rumah adat, dan kuda Sumba. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak budaya dan daerah yang berbeda, kita tetap bersatu sebagai satu bangsa. Melalui desain ini, kami ingin menunjukkan bahwa budaya Waingapu merupakan bagian dari kekayaan dan persatuan Indonesia. Yang kedua, kaitan dengan tema nasional, kami menerjemahkan tema nasional melalui konsep persatuan dan keberagaman yang ditampilkan melalui warna merah putih, angka 81, serta budaya Waingapu seperti rumah adat dan kuda Sumba. Nilai yang ingin kami tonjolkan adalah persatuan, keberanian, dan kebanggaan terhadap budaya daerah sebagai bagian dari Indonesia. Yang ketiga, kami membawa nilai lokal Waingapu melalui elemen budaya seperti kuda Sumba dan rumah adat. Elemen tersebut kami pilih karena mempresentasikan kekuatan, keberanian, serta identitas dan kekayaan budaya masyarakat Sumba. Hal ini menjadi pembeda sekaligus memperkuat identitas lokal Waingapu dalam desain kami. Yang kelima, makna elemen. Elemen yang pertama angka ke-81 melambangkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Elemen kedua yaitu kuda Sumba mempresentasikan kekuatan, keberanian, dan semangat masyarakat Sumba. Elemen yang ketiga rumah adat memperkuat identitas budaya Waingapu dan pesan persatuan dalam keberagaman. 6. Komposisi dan layout. Fokus utama kami ditempatkan pada angka 81 dan tulisan Waingapu Nusantara Bersatu. Di bagian atas dan tengah desain, hierarki dibuat agar audiens dapat langsung menangkap tema HUT RI dan peran persatuan. Elemen lokal seperti kuda Sumba, rumah adat, dan pemandangan digunakan sebagai pendukung tanpa menggunakan keterbacaan informasi. Yang ketujuh, closing atau key. Secara keseluruhan desain ini menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui persatuan dan kebanggaan terhadap budaya daerah. Melalui desain ini kami ingin menunjukkan bahwa budaya dan identitas lokal Waingapu merupakan bagian dari kekayaan dan persatuan nasional Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 El dan Jesslyn ya. Ya, Silakan Dewan Juri, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar? Ya, saya ingin nanya ini. Ini kalau saya nggak salah lihat antara huruf N dan T di Nusantara ada spasi ya. iya, Itu ya, kepencet ya.
Iya, Atau memang kalian mengira kata Nusantara itu dipisah begitu? tidak Pencet. pencet. Ya, Terus kenapa pemilihan fontnya ini ya? Agak-agak kayak Comic Sans gitu. Ada alasan nggak kenapa pilihannya itu? Padahal mungkin kudanya udah gagah nih, kayak lambang mobil sport gitu kan. Terus kok tiba-tiba fontnya dipilihnya yang ya kalau ini kan mirip kayak Comic Sans gitu ya. Alasannya apa nih? Silakan kelompok 2 bisa dijelaskan pertimbangannya pemilihan fontnya. Kenapa? Atau cuma sekedar suka aja? ya sekedar suka. Oke, sekedar suka. Oke, terima kasih kelompok 2. Ini Pak Ivan ada komentar atau ada pertanyaan? Pertanyaannya, tadi fontnya udah dikasih tanya ya. Mungkin pertanyaannya apa ya? Gak ada sih. Bingung juga mau nanya apa. Nggak ada ya Pak Ivan ya? Gak ada, Bu. Oke, kalau dari saya, dua kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 nih nggak ada input RI-nya. Atau dirgahayu ucapan selamat. Jadi ini masih rancu nih poster apa, kurang terinformasi. Jadi harus ada apa kata dirgahayu atau HUT RI 81 ya. Jadi ini cuman 81 kayak ngapu satu Nusantara beragam budaya Indonesia tetap bersatu. Kurang lengkap informasinya, kurang mendukung. Seperti itu. Terus kemudian kenapa nih warna angkanya 81 udah bener kelihatan, kenapa sebelahnya jadi hitam? Emang nggak ada itu yang di website official nggak ada yang putih semua? Harusnya ada sih lengkap. Kenapa tuh kelompok 2? Apakah bisa dijelaskan? Coba, ini kan kelompok 2 ada Jesslyn sama L ya, coba L. Kenapa tuh L? Pas dicari waktu itu Ibu tidak dapat Ibu, tidak ketemu. Tidak ketemu. Ya Ibu. Oke. Oke deh. Ini berarti ada typonya sama tidak ada HUT HUT Dirgahayu RI atau ya minimal ada HUT RI atau Dirgahayu RI itu juga boleh. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya persiapan untuk kelompok bentar. Kelompok 3 Herman dan Adervin. Ya, Dewan Juri waktunya 1 menit untuk voting. Semangat kita di harus detik. Titik lanjut dulu.
Sebentar ya. Kok belum kedua? Mana tadi? Cek. Sebentar. Belum ke-download ya. Sebentar kok nggak mau muncul ya yang punyanya kelompok 3. Coba kelompok 4 dulu coba. Kok nggak mau muncul ya gambarnya kelompok 3 ya? Apa mau saya yang share screen, Bu? Kelompok 3. Boleh Bu, coba. Ini kok sudah di-download tapi kok nggak mau muncul di jendela ya? Kadang-kadang suka gitu sih. Saya waktu itu sampai harus reinstall WhatsApp-nya, baru dia normal lagi. Oh oke Bu, boleh dibantu. Ini malah kok nggak muncul? Tadi barusan muncul. Kelompok 3 ya. Iya, kelompok 3. Bentar ya. Herman dan Adervin. Ya. Oke, sudah bisa lihat layar saya? Sudah Bu. Oke, silahkan kelompok 3. Halo Miss. Sekarang Selamat saya akan mempresentasikan
desain yang saya sudah buat. Yang pertama, tema besar yang kami gunakan adalah 21 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Konsep dan ide utama dari desain ini adalah menggabungkan semangat kemerdekaan Indonesia dengan identitas budaya lokal Waingapu, Sumba Timur. Pada desain ini kami ingin menunjukkan bahwa perayaan HUT RI tidak hanya menggambarkan semangat nasionalisme, tetapi juga dapat memperkenalkan dan melestarikan budaya daerah. Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diwujudkan melalui kebanggaan terhadap budaya serta daerah kita sendiri. Yang kedua, kaitan dengan tema nasional. Kami menerjemahkan tema nasional Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui berbagai elemen visual yang terdapat pada desain. Di bagian atas terdapat angka 81, tulisan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, serta lambang Garuda yang menunjukkan identitas dan semangat nasionalisme. Kami juga menggunakan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Nilai yang ingin kami tonjolkan adalah persatuan, nasionalisme, keberagaman, semangat perjuangan, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Yang ketiga, local value. Kami membawa nilai lokal Waingapu melalui elemen masyarakat yang menggunakan pakaian adat Sumba, kuda Sumba, serta gambaran suasana dan karakter budaya Sumba Timur. Pada bagian bawah desain terlihat dua orang dengan pakaian yang menggambarkan budaya Sumba, serta kuda menjadi salah satu simbol yang kuat dari Sumba. Elemen tersebut kami pilih karena mempresentasikan identitas, tradisi, kehidupan masyarakat, dan kekayaan budaya Sumba Timur. Yang keempat, konsep visual. Secara visual kami menggunakan warna merah, warna dominan yang kemudian berpadu dengan gradasi merah muda pada bagian tengah dan bawah. Warna merah memberikan kesan berani, kuat, penuh semangat, dan sesuai dengan suasana perayaan kemerdekaan. Elemen utama menjadi focal point adalah tulisan Waingapu karena tulisan tersebut langsung menunjukkan identitas daerah yang kami angkat. Selain itu, bagian bawah desain menggunakan ilustrasi masyarakat Sumba dan kuda, sedangkan bagian atas menggunakan angka 81, lambang Garuda, tulisan tema nasional, dan bendera merah putih. Tipografi juga dibuat berbeda-beda. Tulisan Waingapu menggunakan gaya huruf yang lebih dekoratif sehingga terlihat menonjol, sedangkan informasi lainnya menggunakan huruf yang lebih sederhana agar mudah dibaca. Yang kelima, makna elemen. Elemen pertama, angka 81 melambangkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Elemen kedua, Garuda Pancasila, melambangkan identitas bangsa Indonesia serta nilai-nilai Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa. Elemen ketiga, bendera merah putih, melambangkan semangat kemerdekaan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia. Elemen keempat, tulisan Waingapu, menunjukkan identitas daerah yang menjadi fokus utama desain. Elemen kelima, pakaian adat Sumba, melambangkan kekayaan budaya, tradisi, dan identitas masyarakat Sumba. Elemen keenam, kuda Sumba, menjadi salah satu elemen yang perkuat karakter dan identitas budaya Sumba Timur. Elemen ketujuh, latar belakang, yaitu alam Sumba Timur, memberikan gambaran tentang lingkungan dan karakter alam Sumba serta menambah suasana lokal pada desain. Yang keenam, komposisi dan layout. Dalam komposisi desain, kami menempatkan identitas nasional di bagian atas seperti angka 81, tema nasional, dan Garuda Pancasila. Kemudian Waingapu ditempatkan di bagian tengah sebagai focal point karena merupakan ingin kami tonjolkan. Pada bagian bawah kami menempatkan ilustrasi masyarakat Sumba dan kuda lokal sebagai penguat unsur budaya lokal.
Hierarki dibuat agar audiens dapat melihat informasi secara berurutan melalui dari tema nasional, identitas Wengapu, pesan kemerdekaan, kemudian unsur budaya lokal. Yang secara keseluruhan desain ini ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan milik seluruh masyarakat dan seluruh daerah di Indonesia. Melalui desain ini, kami ingin menunjukkan bahwa Waingapu, Sumba Timur merupakan bagian dari keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Kami ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai Indonesia sekaligus menjaga dan melestarikan budaya daerah. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan para dewan juri, ada komentar atau ada pertanyaan? Terima kasih. Tadi ada Revin ya yang present ya. Iya. Saya suka suara kamu lantang ya. Kamu masih SMP kan? Iya. Bagus suara kamu lantang, artikulasi kamu bagus. Terus saya juga suka font yang kamu pilih itu kayak semangat banget gitu loh. Jadi ini memang beda sama yang tadi ya, Comic Sans. Kita bisa ngeliat ini kayak wah ada semangat di situ gitu. Lalu juga ada elemen orang ya. Jadi saya lihat dari kalian semua banyak kan kuda lagi. Yang milih ada orangnya. Kelompok ini sama Ian tadi ya gitu. Walaupun secara komposisi proporsi mungkin masih perlu belajar, tapi saya suka. Mungkin ada yang bisa cerita nggak waktu diskusi ini sama Herman ya? Iya. Itu gimana lo bagi tugasnya? Bisa sharing nggak? Siapa yang milih font, siapa yang milih layout, itu gimana coba? Hermannya mana? Herman nggak masuk ya hari ini ya? Iya. Oh, tapi kemarin Herman ikut bantu kah? Iya, ikut bantu. Oh, tapi ini hari ini ada Devin kerja sendiri berarti ya? Iya. Oke. Itu sih mungkin dari saya ya dengan dengan mengingat usia kamu, saya lumayan impress ya. Menurut saya inilah artikulasi kamu, presentasi kamu lumayan bagus gitu loh, dan ada consideration untuk memilih ini kenapa, dan satu-satunya yang kalimatnya itu nyambung dari saya kelompok lain itu membuat atau mengambil pepatah ya, misalnya apa gitu kan tadi. Namun di sini tuh bisa jadi satu kesatuan dari Tanamaraku bla 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 langsung Dirgahayu gitu, jadi nyambung, enak gitu loh. Itu menurut saya unik sih di antara yang lain ya. Yang lain kan agak oke, ini ada pesan Dirgahayu, terus tiba-tiba ada pepatah yang mungkin memang umum dari area Sumba, tapi kadang-kala tidak diterjemahkan. Jadi buat kami yang bukan berasal dari Sumba akan bertanya ini artinya apa. Namun di sini kamu berani cuman ada kata Marapu, tapi langsung dijelaskan dari bumi Sumba Timur. Jadi itu cukup jelas menurut saya gitu. Itu sih mungkin masukannya, seandainya pemilihan merahnya itu diganti jadi daripada kamu takut ya, mungkin kamu kan takut nih kalau merah blok itu terlalu kencang ya kontrasnya ya, mungkin sulit dibaca, jadi kamu milihnya ke agak merah oranye nih. Nah, tapi malah jadi kurang gitu nuansa ininya gitu. Kalau menurut saya berani aja main merah tapi yang gradasi. Tadi di kelompok berapa ya? Itu berani main gradasi sebentar ya. Kelompoknya yang sebelum ini, kelompok 2, dia main gradasi dari merah tua ke bawah. Nah, itu lebih dapat dibanding kamu blok satu warna langsung merah tapi keorenan gitu loh, jadi malah jadi kurang dapet gitu. Itu sih. Terima kasih ya Devin. Terima kasih Miss. Ya, makasih Miss. Oke, terima kasih Bu Margaret. Pak Ivan.
Ada masukan atau ada yang mau ditanyakan? Ini latihan ya, Iya masuk. ikut. Silakan. Iya masukannya hampir sama dengan Kak Margaret tadi. Mungkin kalau merahnya harus lebih berani, dan mungkin kalau dalam segi tugas yang dibuat mungkin belum baca baik-baik, harusnya ada kombinasi merah putih. Ini putihnya sama merahnya mungkin tidak proporsi gitu ya, hanya di tulisannya saja mungkin. Mungkin itu sih dari saya, Bu Sherly. Oke, terima kasih Pak Ivan. Kalau dari saya dikit nambahin ya. Saya suka bagian bawahnya nih, gambar tetua adat, ada rumah adat, ada anak muda lagi ini ya, mengembalakan kuda ya. Itu vibe-nya Sumba banget lah. Nah, cuman yang fals nih, yang fals dari desain ini adalah kenapa ada bendera putih di kiri, udah gitu nggak ditancepin tuh. Jadi kayak ngambang, ceritanya gimana itu. Jadi orang lihat tuh kayak kok benderanya ngambang sendiri gitu. Sama nih tulisan 81-nya kurang ke center deh kayaknya. Kurang geser sedikit ke kanan. Gitu, untuk terkait proporsi ya. Terus untuk fontnya ada 2 jenis font ya, di luar dari logo 81. Bener ya? Iya. Oke. Yang di atas apa ya bahasanya kalau Indonesia apa ya? Apa sih? Kayak abjad semua. Kalau yang di bawahnya tuh abjad semua seperti, tapi sebenarnya itu positioningnya adalah body text. Kayak huruf besar semua. Harusnya kebalik. Karena dia positioningnya body text, dia harusnya pakai abjadnya yang diawali dari huruf besar kemudian kecil. Nah, kalau yang Waingapu harusnya besar, atau bisa juga sama-sama besar kecil, dua-duanya besar kecil. Jadi biar bisa membedakan mana body text, mana ini. Itu biar nggak semuanya huruf besar semua. Itu sih. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 belum ya? Ini kelompok 3 kan ya? Oke, kelompok 4 silakan mempersiapkan diri. Sambil silakan para dewan juri voting, waktunya 1 menit. Nah, ini udah bisa. Silakan. Selamat sore, Miss. Sore. Silakan Silakan mempresentasikan kelompok 4. hasil. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tema besarnya 80 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Konsep dan ide utama dari desain ini adalah mengangkat identitas Waingapu sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat, berakar pada budaya, dan memiliki kekayaan alam yang kuat. Kami ingin menyampaikan pesan bahwa kemajuan Indonesia tidak terlepas dari kekuatan,
kekuatan daerah dan identitas budaya lokal. Wengapu dan budaya, tanah dan masyarakatnya menjadi bagian penting dari wajah Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, kaitan dengan tema nasional. Kami menerjemahkan tema nasional melalui perpaduan identitas lokal Wengapu dan simbol nasional Indonesia. Warna merah dan putih menjadi representasi semangat kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Sementara lanskap Sumba dan identitas Marapu menunjukkan bahwa keberagaman budaya daerah merupakan bagian dari kekuatan bangsa. Nilai yang ingin kami tonjolkan adalah persatuan, ketangguhan, kecintaan terhadap tanah kelahiran, serta kebanggaan terhadap identitas budaya Indonesia. Yang ketiga, local Wengapu. Kami membawa nilai lokal Wengapu melalui nama Wengapu, lanskap khas Sumba, serta penyebutan Marapu dalam Taglingi, Ninggu Marapu, Ninggu Tanah, Ninggu Indonesia. Yang keempat, konsep visual. Secara visual kami menggunakan warna merah, putih, biru langit, dan warna-warna natural dari lanskap Sumba sebagai warna utama. Elemen utama yang menjadi focal point adalah tipografi Wengapu dan fotografi lanskap. Penggunaan Sumba dengan elemen kain atau bendera merah putih. Yang kelima, tipografi Wengapu melambangkan identitas dan kebanggaan terhadap daerah sebagai bagian dari Indonesia. Marapu merepresentasikan akar budaya, nilai leluhur, dan identitas masyarakat Sumba. Elemen yang ketiga, lanskap pegunungan Sumba melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kekayaan alam daerah. Elemen yang keempat, warna merah putih melambangkan semangat kemerdekaan, keberanian, persatuan, dan identitas bangsa Indonesia. Elemen yang kelima, langit dan lanskap alam memperkuatkan kesan kebebasan, harapan, dan masa depan yang lebih baik. Nomor yang keenam, komposisi dan layout. Fokus utama kami ditempatkan pada judul Wengapu. Di bagian tengah atas hingga nama daerah langsung menjadi identitas visual yang pertama. Kami lengkap Yang ketujuh, secara keseluruhan desain ini ingin menyampaikan bahwa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dibangun dari keberagaman daerah serta kekuatan identitas lokal. Melalui desain ini kami ingin menunjukkan bahwa budaya dan identitas Wengapu merupakan bagian dari kekayaan dan kekuatan Indonesia. Semangat kemerdekaan tidak hanya hadir di pusat-pusat kota, tetapi juga tumbuh dari tanah Sumba, dari masyarakatnya, budayanya, dan alamnya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ita dari kelompok 4 ya. 4. Oke, silakan para dewan juri, apakah ada pertanyaan atau ada komentar dari karya desain Ita? Oke, selamat sore Ita. Terima kasih ya untuk karyanya. Pengen nanya nih, itu gunung yang di foto gunung apa ya? Kok saya lihatnya kayak Gunung Batok di Bromo ya? Apa saya salah? Itu gunung apa coba? Apakah gunung dari
Sumba kah? Gunung daerah Sumba kah? Atau gimana? Gunung apa? Kamu waktu kan kamu pasti ini kamu ambil image-nya, source-nya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Google kah? Atau dari Canva-nya kamu elemen terus kamu keyword-nya apa? Tahu nggak? Kamu ambil dari Canva, dari elemen Canva kan? Berarti keyword-nya, kata yang kamu pakai untuk mencari elemen objek ini apa? Waktu kamu mau mencari elemen itu? Apakah cuma gunung Indonesia atau apa gitu? Belum tahu ya kita. Iya. Nggak apa-apa, ini masukan dari saya ya, kan kamu juga masih belajar. Jadi kalau misalnya di atasnya udah sangat jelas nih kan nuansa Waingapunya, Waingapu, lalu kamu susun kembali dengan bahasa lokal ya, Ningu, Marapu, Ningu Tanah, Ningu Indonesia, sehingga sudah sangat kuat nih. Lalu tiba-tiba tapi di bawah saya melihat kok jadi kurang koneksi, kurang kesatuan dengan yang di atasnya gitu ya. Terus juga candi itu saya nggak tahu apakah itu candi yang dari di Waingapu apa enggak gitu. Jadi sepertinya kok jadi kurang konsisten. Kalau memang maksud kamu adalah menonjolkan budaya Indonesia yang beragam, namun kan dalam hal ini di kompetisi sudah sangat jelas briefnya kita khusus untuk kompetisi ini lokal value yang kita mau angkat adalah Waingapu. Tapi nggak apa-apa, saya bisa mengerti kamu tetap ambil sebenarnya kan usahakan konteks Indonesia ya itu. Terus elemen bendera yang kesannya seperti terpotong ya, tersembunyi gitu. Kayak gitu sih. Dan menurut saya kayak nama Ita itu kalau kamu baca lagi briefnya itu kan sebenarnya bisa menjadi nama filenya, nggak perlu ditaruh di sini gitu. Tapi sudah inilah saya bisa lihat usaha kamu untuk, karena ini kan kamu baru buat hari ini ya, kemarinnya kamu nggak ada ya, betul ya? Ya, dan kamu sendiri ya, nggak apa-apa. Itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Miss. Oke, terima kasih Bu Margaret. Dari Pak Ivan, apakah ada tambahan? Tidak ada? Oke, kalau dari saya, Ita, apakah Canva-nya tidak ada fitur ini? Canva-nya fitur premium nggak? Premium ya. Harusnya logo 81-nya itu bisa transparan. Jadi nggak ngeblok putih seperti itu. Jadi bisa menyatu dengan background. Apakah tidak tahu cara ininya? Fitur penghapusan latar belakang? Tahu apa tidak tahu? Kalau tidak tahu nanti Tidak bisa tahu. dibantu. Tidak tahu. Ya, Miss. Oke, sekarang buka Canva-nya. Masih dibuka Canva-nya? Masih dibuka? Yang bisa ya, di ruangan itu yang bisa tahu fitur penghapusan latar belakang siapa coba? Ita coba dikasih tahu. Nah, oke. Siapa itu? Adervin. Ya, Adervin bisa dibantu sambil mempersiapkan selanjutnya kelompok 5 terakhir ya.
Sementara itu Dewan Juri dipersilakan voting, waktunya 1 menit. Oke, Ita udah ketemu belum? Fitur penghapusan latar belakang. Sudah, Ita? Udah ketemu belum, Ita? Kelompok 5 siap-siap. Oke, untuk Dewan Juri, ini sudah semua ya? Sudah. Salah ini. Oke, untuk Dewan Juri, waktu votingnya saya close. Untuk kelompok 4. Sebentar, saya download dulu yang kelompok Bu Margaret. Apakah masih di situ, Bu? Ini kayaknya trouble lagi. Nggak Iya, mau muncul Bu. lagi. Bisa. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sebentar, untuk Ita sudah ketemu? Sudah ya? Oke. Jangan sampai pulang dari sini nggak tahu fitur penghapusan latar belakang. Sudah ya? Sudah ketemu belum itu? Apa masih ada problem? Oke, jempol. Sudah. Oke, Ita. Itu dari saya, kerapian tadi ada bagian yang kepotong atau enggak full sampai ke samping, itu feedback saya buat Ita, kerapian masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, sudah di close voting untuk Ita. Sekarang kita beralih ke kelompok 5 terakhir. Silakan kelompok 5 presentasikan karya senimu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan desain yang saya telah kerjakan. Yang pertama, tema besar 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Konsep dan ide utama dari desain ini adalah mau gabungkan identitas nasional kita sama keunikan budaya lokal Sumba Timur. Saya ingin menyampaikan pesan kalau buat jadi bangsa yang merdeka, adil dan makmur, kita tidak boleh lupa sama akar budaya asli kita. Yang kedua, kaitan dengan tema nasional.
Saya menerjemahkan tema nasional melalui 3 ikon utama di bawah. Yang pertama ada perisai Garuda, timbangan, dan tunas uang yang dipasang sejajar di atas peta Indonesia. Nilai yang ingin saya tonjolkan adalah rasa persatuan dan bagaimana kita bisa tumbuh bersama-sama. Yang ketiga, local value Wengapu. Saya membawa nilai local value Wengapu melalui ikon kuda Sumba, motif kain tenun ikat, rumah adat, sama siluet matahari terbit. Elemen tersebut saya pilih karena mempresentasikan kekuatan, ketangguhan, dan harapan baru buat masyarakat Sumba. Hal ini menjadi pembeda sekaligus memperkuat identitas lokal dalam desain. Yang keempat, konsep visual. Secara visual, saya menggunakan warna merah dan putih sebagai warna utama biar dapat kesan Agustusnya. Ditambah warna emas buat petanya. Elemen utama yang menjadi focal point adalah 2 kuda Sumba warna merah yang saling berhadapan di posisi tengah. Saya menggunakan pola kain tenun dan rumah adat di latar belakang sama tulisan teks yang agak bertekstur etnik dan sebagai elemen pendukung. Yang kelima, makna elemen kuda Sumba, yaitu melambangkan keberanian, kekuatan, dan harga diri. Terus rumah adat mempresentasikan persatuan dan fondasi budaya kita yang kuat. Matahari terbit, yaitu memperkuat pesan tentang optimisme dan masa depan yang cerah. Dan motif kain tenun itu melambangkan warisan budaya dan cerita hidup yang ditenun bersama-sama. Terus ada peta Indonesia mempresentasikan kejayaan seluruh wilayah Indonesia. 3 ikon, yang pertama perisai, timbangan, tangan, dan tunas memperkuat arti nyata dari berdaulat, negara aman, adil, hukum, dan tidak tebang pilih, dan makmur, ekonomi maju. Yang keenam, komposisi dan layout. Fokus utama saya ditempatkan pada bagian tengah biar orang langsung salvo ke visual budayanya dulu. Hierarki dibuat agar audiens dapat menangkap pesan utama dalam waktu singkat pas pertama kali lihat posternya. Elemen lokal digunakan sebagai pendukung dengan dibikin agak transparan di latar belakang, jadi tulisan informasinya tetap kebaca jelas. Closing, secara keseluruhan desain ini ingin menyampaikan bahwa kekayaan budaya lokal itu justru bikin Indonesia semakin kuat. Melalui desain ini, saya ingin menunjukkan bahwa budaya Sumba, tenun Sumba merupakan bagian penting dari kekayaan Indonesia. Dan pesan terakhir, berbeda motif, satu Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Kelompok 5 nih yang nggak hadir, Madu ya? Nggak ada kelompoknya? Ya. Oke, Mikael. Ini udah lewat jamnya sampai 7:30 ya, sebentar. Oke, Dewan Juri, apakah ada pertanyaan atau komentar? Mungkin cepat aja dari saya kan udah malam juga. Saya suka kamu punya konsep dengan beda motif. Jadi dan itu kamu tunjukkan juga di secara desain ya, baik di background maupun di foreground, bagian depan itu ide yang baru dibanding yang lain gitu. Lalu pemilihan font tenun Sumba itu juga beda ya dibanding yang lain. Walaupun secara hierarki penyusunan kata-kata masih agak bingung ya. Jadi seakan-akan tenun Sumbanya yang paling gede nih kan fontnya gitu. Tapi ada satu phrase ideas di sini yang saya lihat mungkin tidak ada, dan ada map Indonesianya di situ. Kamu mau ngomong satu Indonesia itu ada map Indonesia, elemen yang ya beda dengan kelompok lainnya. Gitu. Itu sih, dan angka 81 merah ya, yang lain kan dari tadi saya lihat hitam putih ini merah, jadi ada something new lah gitu. Itu sih masukan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Margaret, Pak Ivan sudah pengen buru-buru pengumuman ya. Oke guys,
Dewan Juri, waktunya voting untuk terakhir kelompok 5. Karena kita sudah dapat pemenangnya ya, juara 1, 2, 3. Oke, disiapin dulu nomor rekeningnya, siapa tahu malam ini dapat duit jajan ya buat malam minggu. Oke, siap-siap ya. Bentar. Biar surprise. Udah kelihatan belum? Udah ya? Siap-siap ya. Ini aku geser ke kanan. Pelan-pelan. Aduh, deg-degan, geser pelan-pelan. Oke, dikit lagi menuju ke skor total. Ini di kuning udah paling ujung nih. Oke, siap-siap. Agak histeris dikit ya guys harusnya. Oke, ini ujung kanan, paling kanan warna pink nih urutannya siapa yang menang ya? Oh, dikit lagi ternyata. Iya. Silakan, yang menang bisa ke depan. Wah, Elia nih banyak untungnya nih dia nih. Cuma sendirian doang. Asik. Hitung-hitung latihan ikut IMB ya guys, nih jurinya udah kayak komentator IMB semua nih sama Indonesian Idol. Ayo, ke depan yang menang saling memberi ucapan selamat. Siapa? Elia. Juara 1 jatuh kepada Elia dengan skor 93 ya. Bu Margaret 96, Pak Ivan 94, saya 90. Juara 2 jatuh kepada Ian dengan skor 81. Dari Bu Margaret 83,5, Pak Ivan 81, saya 77. Juara ketiga ada Asnat dan Yohan. Walaupun nggak dapat uang tunai, tapi tetap semangat ya, dapat poin. Dari Bu Margaret 76, Pak Ivan 80, saya 80. Silakan maju ke depan. Nggak ada simboliknya ya. Ya udah salaman aja. Kongres guys, kongres. Terima kasih ya atas partisipasi Eli dan teman-teman semuanya, El, Jesslyn, Herman, Adi Ervin, Ita, Madu, dan Mikael dalam kompetisi Canva menuju HUT RI 81 tahun. Semoga semakin kita sebagai warga negara Indonesia semakin tumbuh rasa nasionalismenya. Oke, semangat terus belajarnya, semangat terus sampai kelas Canva-nya juga kelar. Oke, terima kasih guys. Semangat, habis itu kirimin nomor rekening ke Pak Ivan ya. Selamat silakan ya. Mau dibagi-bagi. Selamat untuk Elia, Ian, dan pemersatu Asnas Sibuk. Senyawa. Yeay. Oke guys, terima kasih untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 15 Agustus. Besok hari Senin kita merayakan, atau kalau upacara ya, merayakan HUT RI 81 tahun Indonesia. Semangat Dirgahayu Indonesiaku, semangat buat teman-teman, semangat belajarnya. Yuk silakan berkemas, saya kembalikan ke Ibu Margaret. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan tutup sesi hari ini ya. Selamat berakhir pekan, selamat merayakan Dirgahayu Indonesia, dan sampai ketemu Jumat depan. Bye-bye, God bless. Bye, God bless you guys. Thank you so much.
Bye.